kita semuanya. Perkenalkan, saya Fadila Samatila. Saya dari Psikologi yang akan menjadi seorang trainer Bapak dan Ibu semuanya pada materi pelatihan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mengambil absen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Ragil Azira Swendra, Afra Fairuz, Intan, Azahra Yusufabila, Oktia Mufi. Hadir Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk kepada materi pelatihan kita, sekarang kita mau ke ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, ikutin saya ya. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu semuanya, biar kita bisa lebih semangat mendengarkan materi nantinya. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, dahi. Nah, fokus lagi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, dagu. Oke, lagi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, dahi. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, kita masuk pada materi pelatihan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang evaluasi hasil pembelajaran. Oke. Kita masuk pada yang pertama, itu adalah definisi evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran merupakan sebuah proses pengumpulan, menganalisis dan juga menginterpretasikan informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, apa sih tujuan dari evaluasi hasil pembelajaran ini? Tujuannya itu ialah untuk menghimpun semua informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa serta keefektifan pengajaran dari guru. Lanjut. Nah, pada evaluasi hasil pembelajaran ini mencakup kegiatan seperti pengukuran penilaian, yang mana ini tuh ada dalam sebuah proses yang melalui 3 tahapan. Tahapannya itu adalah perencanaan, pelaksanaan, serta pengolahan hasil dan pelaporan. Nah, sekarang kita masuk kepada 4 tahapan yang sudah saya sebutkan tadi. Tahapan yang pertama yaitu adalah penentuan fokus. Nah, penentuan fokus ini itu menentukan apa yang ingin dievaluasi, termasuk penggunaan metode, hasil yang ingin dicapai, dan juga pengukuran dari kriteria. Yang kedua itu adalah pengukuran. Pengukuran ini itu membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau pengukuran. Yang ketiga ada penilaian. Penilaian ini itu mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan bukti-bukti yang ada dari hasil pengukuran. Yang keempat itu ada evaluasi, yang mana evaluasi itu adalah mengambil semua keputusan berdasarkan hasil dari penilaian. Baik, kita masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu evaluasi hasil pembelajaran ini dapat dilakukan secara individu, berkelompok, ataupun secara keseluruhan. Beberapa metode yang bisa digunakan yaitu dalam evaluasi ini meliputi pada ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga nilai-nilai lainnya, seperti pada nilai belajar rumah, pembuatan makalah, referat, dan juga terjemahan. Bisa jadi juga dengan kuis, yang mana kuis ini tuh bisa terjadwal ataupun tidak terjadwal. Dan juga laporan hasil praktikum, stage, partisipasi, kerja lapangan, laboratorik, dan juga lain-lainnya. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, itu adalah kesimpulan dari evaluasi hasil pembelajaran ini. Apa aja sih kesimpulannya? Nah, kesimpulan dari evaluasi hasil pembelajaran ini itu menunjukkan betapa pentingnya evaluasi dalam mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang didapatkan oleh semua siswa. Evaluasi merupakan proses pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan dari pembelajaran. Nah, berikut ini ada beberapa kesimpulan dari evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, itu adalah evaluasi membantu guru dan juga siswa untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan juga kemampuan
siswa serta menginformasikan guru tentang perkembangan dari siswa. Yang kedua, itu adalah evaluasi dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang didapatkan oleh siswa, sehingga membantu guru untuk mengajarkan pelajaran yang lebih baik lagi kepada siswa. Yang ketiga, itu adalah evaluasi hasil pembelajaran dapat dilakukan secara individu, berkelompok, ataupun menyeluruh, tergantung pada konteks dan juga tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga itu adalah yang keempat itu adalah penilaian yang diperoleh dari evaluasi ini dapat digunakan untuk menentukan keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai. Terus penilaian yang diperoleh dari evaluasi pembelajaran ini dapat digunakan untuk menentukan keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik. Setelah yang mengungkap kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terakhir, dalam melakukan evaluasi, paling penting itu untuk memperhatikan beberapa aspek seperti validitas, reliabilitas, dan juga relevansi dari metode evaluasi yang digunakan. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus berperbaiki untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oke. Sekian presentasi dari saya. Saya akan membagikan beberapa kuesioner kepada Bapak dan Ibu semuanya. Nah, jadi mohon untuk kesediaannya untuk mengisi ya Bapak Ibu. Baik, silakan diisi. Waktu mengisinya cuma 5 menit saja. Tidak banyak-banyak. Sudah. Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, apakah ada pertanyaan dari evaluasi ini? Tidak. Oke, baik. Demikianlah presentasi dari saya tentang pelatihan kita pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan kata dan kekeliruan kata pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar.